Hai, saya Fani. Selamat datang di House 101. Kali ini kita akan berkunjung ke This Home, rumah pertama Daniel dan Ing, pasangan suami istri yang juga adalah arsitek dan desainer interior dari Dietz. This Home terdiri dari 2 kafling. Setiap kafling ini memiliki luas tanah 250 meter persegi dengan total luas bangunan 400 meter persegi. Dengan desain rumah yang fluid dan dinamis, Daniel dan Ing mengeksplor setiap sudut rumahnya, baik dari eksterior maupun pembagian area di dalam rumah. Sebelum kita masuk dan ngobrol bareng Daniel dan Ing, yuk subscribe dulu channel YouTube Living Loving Net supaya kamu nggak ketinggalan video-video tips dan inspirasi untuk rumah nyamanmu. Kalau sudah, yuk ikut saya masuk! Halo Fani. Halo! Yuk, silakan masuk. Nah, sekarang aku udah bersama Daniel dan Ing, pemilik rumah dan yang merancang This Home. Sebelum kita bahas soal rumah ini, mungkin dari Daniel dan Ing bisa memperkenalkan diri dulu. Saya Daniel Reskala Sutanto, saya di sini sebagai architectural designer. Saya Ingvania Khairan Hermawan, saya sebagai interior designer dari rumah ini. Nah, sekarang kita bahas soal Dietz. Dietz itu sejak kapan sih berdirinya dan biasanya proyek apa aja yang digarap oleh Dietz? Di situ udah ada dari tahun 2022. Project kita itu lebih rata-rata kerjain rumah tinggal, terus interior show unit. Di situ bagian dari Sony Sutanto Architect. Yang Sony Sutanto Architect itu biasanya kerjain lebih ke commercial building, office building, hotel, terus ada juga rumah sakit atau mall. Cuman kalau Dietz ini kita bikin untuk lebih project-project yang smaller scale, terus lebih bisa untuk eksperimen. Dan kita ini sebenarnya walaupun bilang smaller scale, kita sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk mengerjakan proyek yang lebih besar. Mungkin bisa untuk komersial atau interior. Smaller scale ini sebenarnya lebih tujuannya adalah untuk menjangkau pasar yang mungkin lebih muda, desain-desain yang lebih eksperimen, dan lebih berani untuk desain-desain yang lebih unik gitu. Sekarang kita bahas rumah ini nih, yang namanya This Home. This Home itu apa sih? Sebenarnya This Home ini nama yang kita buat itu Daniel dan Ingvania. S-nya itu sebenarnya sculptural, jadi kita bikin rumah ini tuh tidak hanya berbentuk seperti sebuah rumah, tapi juga sebagai sebuah artwork, yaitu seperti sebuah sculpture juga. Ini berarti rumah pertama dari Daniel dan Ing. Iya, ini rumah pertama kita. Nah, kan kalian sama-sama desainer nih. Pembagian perannya tuh dalam membangun rumah ini tuh seperti apa sih? Kalau Daniel kan dia emang dari dulu udah pengalaman 5 tahun, 6 tahun gitu kerja di arsitek. Makanya Daniel lebih ke ngerjain arsitektur, sedangkan saya lebih ke interior designer. Saya arsitek, tapi saya lebih demen ngerjain untuk interior designer ya. Jadi selama bekerja lebih banyak di bidang interior gitu ya. Jadi kayak lebih familiar dengan hal-hal interior. Betul. Dalam prosesnya berarti pembagiannya seperti itu, terus diskusinya bagaimana? Tetap walaupun ada bagiannya masing-masing, saya lebih banyak kerjain arsitektur, Ing ngerjain interior, tapi kita masih berdiskusi terus di setiap tahapannya dari awal sampai akhir. Sehingga desainnya ini sesuatu yang sama-sama kita suka dan emangnya kita banget juga gitu. Kalaupun ada diskusi yang nggak cocok, ya kita akan selesain tujuannya, oh ini tuh tujuannya eksperimen gitu ya, dan kita pengen make something different gitu. Sejauh itu eksperimen dan different, itu kita langsung solve. Untuk pembagian ruang di This Home ini bagaimana sih? This Home ini sebenarnya ada 2 coupling. Nah, yang depan itu untuk rumah, yang belakang itu lebih untuk taman. Di bagian coupling depan ini, di lantai dasar itu kita pakai sebenarnya mostly untuk kamar tidur, lalu ada dapur kotor juga.
itu adalah ruang aktivitas utama kita, di mana ada ruang makan, dapur bersih, lalu juga ada tempat kerja, dan juga ada living room kita. Lalu ke lantai 3 itu sendiri ada mezzanine yang sebenarnya kita masih kosongkan, tapi untuk future-nya kita bisa pakai untuk ruang kerja. Di sisi yang agak depan itu ada untuk service, yaitu untuk jemuran baju, laundry, dan juga kamar tidur untuk ART. Sebenarnya area rumah ini tuh kalau bisa dilihat sisi kanan tuh lebih fungsinya untuk servis, sedangkan sisi kiri itu lebih fungsinya untuk rumah owner gitu. Terus kalau di kafling belakang itu tuh lebih untuk taman. Kita tuh ada taman, terus ada gazebo sama satu carport. Nah kalau yang gazebo itu udah dilengkapi dapur, terus ada kamar mandi juga. Jadi kalau suatu saat itu mau dijadiin rumah atau kamar, tinggal tutup pintu aja gitu. Oke, kita lanjut ngobrol di ruangan sebelah yuk. Tadi pas kita ngobrol-ngobrol sempat dibahas kalau rumah ini tuh pakai 2 kafling. Apa alasannya sampai rumah ini memakai 2 kafling? Sebenarnya ini kita pas udah ngedesain rumah, kita itu baru belinya 1 kafling. Pas desain rumah udah jadi, kebetulan rumah belakang tuh dijual, jadilah kita beli juga. Kenapa pertimbangannya kita nggak gabungin aja kafling 1 sama kafling 2 jadi satu rumah gitu? Kita lebih ngerasa kalau misalkan rumah tuh ada tamannya, itu sesuatu yang mewah ada di Jakarta. Kadang kan orang ngerasa kalau misalkan sayang ya punya tanah tapi dibuang-buang, mendingan kita jadiin rumah gitu loh. Nah tapi menurut kita tanah hijau di Jakarta itu kan udah berkurang ya. Menurut kita view itu juga jadi pertimbangan untuk saat ngebikin rumah ini. Taman dan ruang void ini selain untuk view-nya bagus, jadi di mana-mana kita bisa punya pandangan yang cukup nyaman, enak, tapi juga untuk memasukkan sinar matahari alami, lalu juga untuk udara alami, sehingga ruangan-ruangan ini nyaman dipakai. Kita bisa buka jendelanya, udara segar bisa tetap lewat. Kalau ini kan tadi rumahnya adalah eksperimen juga nih. Kalau pertimbangannya apa sih yang membuat Daniel dan Ing memutuskan area private di lantai 1 dan malahan public areanya tuh di lantai 2? Ya mungkin itu kan sesuatu yang cukup unik ya kita temukan di rumah. Biasanya kan area tidur itu ditaruh di atas dengan view yang paling baik atau misalnya ruang yang paling besar gitu. Cuman kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita tidur itu kan merem ya juga. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ruang yang terlalu besar, terlalu luas gitu. Kita malahan mungkin lebih nyaman dengan ruang yang pendek, kesannya lebih intimate gitu. Dengan begitu kita bisa memberikan ruang aktivitas itu, ruang-ruang yang besar, ruang yang view-nya bagus, bahkan transparan keluar, kita nggak terlalu masalah juga karena kita toh sedang beraktivitas, dan saat beraktivitas kita mendapat suasana yang paling baik dari rumah ini juga. Kelihatan juga ya kalau misalkan aku dulu tuh nggak gitu suka masak gitu ya. Sekarang tuh karena dapur
pagi-pagi udah dapat view, udara segar dapat juga. Jadi aku lebih suka masak sekarang. Ini juga tercermin aku lihat dari bentuk-bentuk rumahnya ya, baik eksterior dan interiornya dibuat fluid dan dinamis. Itu pertimbangannya apa sih? Kita tuh pengen bikin rumah tuh bentuknya beda juga dari yang lain. Dan lately bentuk lengkung-lengkung itu menjadi sesuatu yang trendy dan cukup menarik untuk dieksplor gitu. Cuman kita memang mencoba mengeksplor dengan cara kita sendiri, sehingga ya terjadilah ruang-ruang yang secara bentuk kan kita bikin bentuk-bentuk yang juga ada lengkungannya, ada fluidnya juga. Selain itu kita juga banyak terinspirasi dari ada seniman namanya Jamie Hayon. Waktu kita ngedesain ini tuh kita lagi demen banget lah ngelihat karya-karyanya dia gitu, dan dia tuh banyak membuat bentuk-bentuk yang agak arch gitu, bentuk-bentuk yang agak lengkung gitu. Jadi kita terbawa juga gitu dalam waktu ngedesain rumah ini juga. Secara bentuk dan pemilihan warna juga. Pemilihan warna ya, kayak misalkan warna railing, warna kitchen, terus kamar mandi kita gunain mozaik. Ada bermain color sama yang bidang lengkung-lengkung. Ada yang bilang juga kalau rumah kita ini kalau dilihat dari depan bukan kayak rumah tapi lebih kayak kapal selam lah. Ada yang bilang juga kayak di planet lah, rumahnya kayak planet Uranus gitu ya. Dan makanya tadi namanya juga sculpture home. Oke. Tadi kita bicara soal kayak desainnya yang bentuknya cukup dinamis. Itu dengan treatment seperti itu ada tantangan tersendiri nggak sih? Membuat bentuk yang lengkung itu kadang-kadang memang ada sedikit lebih sulit lah dibanding sesuatu yang lurus-lurus aja gitu kan ya. Dalam pembangunannya juga agak lebih sulit gitu kan. Cuman kita udah menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu tuh sebenarnya waktu di tahap mendesain. Jadi kita udah memikirkan juga posisi-posisi mana yang lengkungannya itu tidak terlalu menyulitkan untuk pembuatannya juga. Itu menyebabkan banyak dead space nggak ya untuk areanya? Justru kita memaksimalkan space itu supaya nggak ada dead space. Oh, justru gitu. itu tujuannya. Jadi kita kalau di ruangan manapun itu kita masih bisa melihat luar, bisa mendapat sinar matahari, udara, lalu nggak ada ruang yang buntu sebenarnya. Bahkan di mezzanine pun itu kita masih bisa akses untuk keluar lagi. Untuk penerapan desain lengkungan-lengkungan itu ada di mana aja sih kira-kira? Jadi di eksterior itu kita dari fasad pun ada elemen-elemen yang melengkung, yang kita buat juga kita bilang nggak terlalu sulit itu karena itu sebenarnya bidang. Nah, habis itu lengkungannya itu dipotong dari bidang itu. Kita bisa lihat dari jendela-jendela juga ada beberapa yang di depan itu kita buat lengkung, tapi kita area jendelanya itu dibikin tetap kotak karena kalau dibuat lengkung juga itu akan sulit untuk dibuka. Dari luar keseluruhannya tetap terlihat lengkung, tapi jendelanya masih bisa dibuka. Railing-railing juga kita buat desain yang agak lengkung-lengkung. Lengkungannya itu sebenarnya adalah sambungan pipa, sehingga lengkungannya mulus dan juga rapi semua. Terus kayak misalkan panel-panel dari kitchen, itu yang kita lengkungin adalah dari bidang, terus kita potong melengkung, bukan bidangnya yang lebih kita lengkungin. Mungkin itu lebih susah sih. Sebenarnya itu bisa dilakukan, cuman kita meminimalisir hal seperti itu juga. Untuk menyamakan bahasa desain yang lengkung tadi tuh, apakah semua furniture-nya akhirnya custom atau ada yang beli juga? Sebenarnya sama kali ya, mix gitu. Ada yang custom, ada yang beli. Kayak misalkan table ini tuh custom, tapi masih ada efek melengkungnya juga. Kalau misal pun kayak beli bed box gitu, itu juga masih ada elemen lengkungnya. Meja makan juga masih ada elemen lengkung. Jadi kita pertimbangin saat beli furniture juga masih sesuai dengan rumah ini konsepnya. Ini tadi kita udah di Kafling 1 ya, berarti aku jadi penasaran nih mau lihat taman yang di Kafling 2. Yuk kita lanjut ngobrol di Kafling yang kedua. Dari awal desain sampai akhirnya rumah ini terbangun, apakah 100% sama dengan yang sudah direncanakan atau banyak perubahan di sana sini? Berlebihan, jadi kayak bisa dibilang ini 120% lah. Pokoknya kalau kita ngedesain itu 100% sebenarnya udah jadi desain rumahnya. Cuman seiringnya berjalannya waktu, kita juga kan sambil kerja gitu ya. Daniel kerjanya di Sony Sutanto Arsitek, aku juga dulu pernah kerja di Hadiprana gitu. Dan kita punya kesibukan masing-masing. Nah, saat progres rumah ini berjalan, ya kita sambil ngedesain. Kayak misalkan kalau udah saatnya harus ngedesain railing gitu, ya barulah kita desain. Talang juga
awalnya desainnya cuma lurus doang. Seiringnya berjalannya waktu, pas kita kerjain, kita mikir talang itu bisa dibentuk-bentuk juga. Biasanya kan orang mau simpen talang ya, nggak mau diekspos gitu. Nah ini kita mau coba ekspos, ada kayak lampu. Jadi kalau di living room kita kan kalau kita lihat tuh ceilingnya cukup tinggi ya. Kita tuh butuh lampu yang cukup besar gitu untuk ngisi ruangan. Nah di sini kita mau coba cari yang sesuai budget, budgetnya masih murah. Kita IKEA hack lah. Jadi sebenarnya ada 2 lampu. Kita gabungin jadi atas sama bawah, terus dalamnya untuk sebagai pengikatnya kita pakai 3D print gitu. Panel kayu, dulu itu pernah dipakai di project ya, sampel project Blowfish. Kita coba panelnya dijadiin pintu gitu. Jadi ada hal-hal yang bertambah terus selama pas ngedesain ini, makin detail. Carportnya juga ya menggunakan. Iya, carportnya kita ya, Nel, kita pakai sisa-sisa keramik. Jadi kita manfaatin barang-barang yang udah ada juga. Sambil ngelihat taman ini juga, sebelum jadi kita udah mikirin mau ada rainwater harvesting. Untuk nyiramin taman segede ini kan lumayan ya. Jadi kita udah simpan air hujan dari talang itu turun ke rainwater harvesting. Jadi hemat air juga. Sekarang aku ke pertanyaan terakhir nih, gimana sih cara kontak ke Dits? Bisa melalui Instagram @ditsstudio, DDID_studio, atau bisa juga email ke kita lewat info.dits@gmail.com. Ketika mengontak arsitek atau desainer tuh kira-kira info-info apa aja sih yang dibutuhkan dari calon klien? Sebenarnya paling penting adalah kebutuhannya, mereka mau bikin apa. Mungkin bisa di-share ke kita dulu di awal. Ya paling penting memang luasan, lalu kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan apa, kurang lebih itu sih. Kalau misalkan mereka ada interest, contoh-contoh image reference bisa juga di-share ke kita bisa ngobrol, terus kita bisa kasih suggestion. Terima kasih Daniel dan Ing atas sesi ngobrol-ngobrolnya. Iya, sama-sama. Nah teman-teman, semoga informasi dari Daniel dan Ing tadi cukup menginspirasi dan membantu kamu yang sedang berencana merenovasi atau membangun rumah. Nah, buat teman-teman arsitek atau desainer, yuk submit project kamu supaya bisa diliput Living Loving dan kamu bisa klik link di deskripsi. Saya Fani, sampai jumpa di House 101 selanjutnya.